Jumpa lagi bersama Mantap Semolowaru. Kita akan melakukan investigasi literasi berkisar berkas-berkas yang pernah diarsipkan, yakni berkas dari BPUPKI yang selama ini belum pernah disentuh orang. Kita coba sentuh yang bagian itu, khususnya menyangkut masalah Papua. Nah, kali ini kita akan mencoba nih nanya-nanya kepada satu-satunya sumber yang pernah mencermati literasi tersebut. Tidak lain adalah Mas Haikal. Mas Haikal, selamat pagi. Saya sama sekali tidak tahu itu bahwa ada catatan-catatan mengenai Papua yang pernah dibahas di BPUPKI. Sebelum saya tanya lebih jauh, coba Mas Haikal memberikan semacam pengantar, ada apa sih sebenarnya mengenai Papua di dalam pembahasan BPUPKI. Silakan Mas Haikal. Awal pengantarnya kita selalu saat kita membahas soal problem Papua, kita selalu melihat dari sisi kita sendiri. Kita selalu melihat dari sisi orang Jawa, kita selalu melihat dari sisi orang Sumatera, kita selalu melihat dari sisi orang Kalimantan, kita selalu melihat dari sisi orang Senayan. Tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana dari sisinya orang Papua? Kita tidak pernah bertanya soal itu. Untuk membahas soal Papua kita harus bertanya dulu sebenarnya. Kita selalu kita selalu dibayang-bayangi, diangan-angani, atau selalu dibilang bahwa konflik sebenarnya di Papua itu adalah konflik soal ketidakmerataan pembangunan. Kita selalu dicekoki hal itu, bahwa Papua tidak merata, bahwa tidak merata, Papua disisihkan, sehingga solusi dari pemerintah adalah terbentuknya undang-undang kekhususan Papua dijadikan otsus. Tapi toh nyatanya gerakan separatis seperti OPM tidak pernah selesai. Pertanyaannya kenapa? Untuk itu sebenarnya kita harus cari tahu dulu dari mana latar belakang permasalahan Papua. Beberapa tahun lalu saya sempat membaca buku, itu merupakan risalah sidangnya BPUPKI. Risalah sidang itu dikodifikasikan dalam sebuah buku TLDR ya. Kita bahas soal apa yang diperdebatkan paling core tentang Papua di sana. Waktu itu ada perdebatan sengit antara Pak Akarno, Pak Hatta, dan Muhammad Yamin, Pak Yamin. Pak Karno itu berpendapat seperti ini, bahwa wilayahnya Indonesia itu, kalau tidak salah ya, tapi seingat saya baca seperti ini, bahkan sampai di Filipina. Makanya waktu dulu ada ide bahwa ibu kota Indonesia itu bukan Jakarta, melainkan Palangkaraya, karena di sana core-nya, di sana pusatnya. Dia bisa melihat ke Jawa dengan cepat, dia bisa melihat ke atas dengan cepat. Yamin jauh lebih ambisius lagi. Dia bilang bahwa wilayah Indonesia itu seluruhnya daerah jajahan Majapahit, bahkan sampai ke atas jauh. Hatta jauh lebih realistis. Hatta bilang bahwa wilayah Indonesia itu ya wilayah seperti sekarang ini, tapi tidak sampai di Papua. Pertanyaannya kenapa? Karena satu, yang pertama kita sudah beda ras dengan orang Papua. Orang Papua itu orang Melanesia. Kalau kita mengikutkan Papua, otomatis kita harus mengikutkan seluruh di Kepulauan Samoa, termasuk Fiji dan lain sebagainya. Itu mungkin Kepulauan Samoa. Yang kedua, saat Indonesia terbentuk sebenarnya landasan awal dari perlawanan terhadap penjajah adalah perasaan senasib sepenanggungan. Papua tidak pernah dijajah oleh Belanda. Belanda datang ke Papua tidak untuk menjajah waktu itu. Ini kalau kita baca risalah dan beberapa catatan jurnalis dari luar negeri seperti Alan Nain dan lain sebagainya. Nah, sampai dalam proses ini referendum waktu itu setelah Trikora ya, kalau nggak salah ya, referendum. Intinya dari referendum itu sebenarnya one man one vote. Jadi harus ditanya, seluruh rakyat itu ditanya. Hal ini nggak terjadi di Papua. Di Papua terjadinya adalah mereka diwakilkan
oleh 1.000 orang, entah 1.100 atau berapa, tidak eksak saya jumlahnya, kayak nggak hafal, tidak eksak jumlahnya. Dan ternyata tidak semua juga orang Papua waktu itu. Jadi pertanyaan besarnya sebenarnya, sudahkah kita bertanya kepada orang Papua, apakah Papua ini Indonesia? Apakah Papua memang bagian dari Indonesia? Karenanya begini sebenarnya, pemerintah tidak boleh terlalu pragmatis dengan mengatakan bahwa solusinya pembangunan tidak merata. Toh zaman Jokowi, zaman pemerintahan Presiden Jokowi, di sana dibangun jalan. Bahkan katanya harga BBM, saya tidak pernah tinjau ke sana. Harga BBM katanya sudah sama dengan harga di Pulau Jawa itu, begitu. Tapi kok masih ada BBM? Berarti kan permasalahannya bukan itu. Kita kan salah. Ibaratnya kita non sequitur, mengambil kesimpulan dari premis yang memang sudah salah sebenarnya. Karenanya menurut saya solusinya pemerintah harus memfasilitasi, bukan memfasilitasi pembangunan infrastruktur, bukan memfasilitasi gizi dan lain sebagainya. Pemerintah harus melakukan referendum ulang agar ini selesai. Apakah rakyat Papua memang setuju bergabung dengan Indonesia? Dan perlu diketahui itu, tidak boleh seseorang mengatakan kalau Papua merdeka nanti akan lebih dijajah, lebih miskin dan lain sebagainya. Kita tidak boleh bilang begitu. Karena yang berhak menentukan nasib suatu bangsa adalah bangsa itu sendiri. Tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang berhak menentukan nasib Papua kecuali bangsa Papua. Dari saya itu saja. Terima kasih. Ya, Mas Haikal, itu pendahuluan yang sangat menarik karena selama ini belum pernah dinyatakan oleh orang. Nah, yang ingin saya tahu, di dalam sidang BPUPKI itu siapakah yang paling vokal panjang lebar menarasikan mengenai Papua ini? Silakan Mas Haikal. Sebenarnya kalau masalah vokal atau tidak vokal, semua vokal. Dan saya lihat semua dalam porsi yang sama. Kita tidak bertanya siapa yang paling vokal sebenarnya. Siapa yang paling realistis dan siapa yang paling ambisius tuh. Yang paling realistis tetaplah Muhammad Hatta, saya lihat itu. Hatta di sana sangat bijak gitu. Itu saja sebenarnya. Hatta mengatakan Papua bukan bagian dari kita. Dan dia bilang seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita mengaku Papua, berarti kita harus mengaku seluruh kepulauan Samoa gitu. Karena orang Papua ya sebangsa dengan mereka itu, satu ras itu. Itu yang pertama. Persoalan kedua yang katakan Hatta yaitu tadi tidak ada nasib sepenanggungan, berbeda dengan Aceh yang memang nasib sepenanggungan, berbeda dengan Bali, berbeda dengan Sulawesi yang memang nasib sepenanggungan dengan kita, Kalimantan, Papua tidak gitu loh. Itu saja sebenarnya masalah, sebenarnya realistis atau tidak pendapat ini. Kita kan dalam berpendapat itu kita tidak boleh terkotak-kotakkan gitu. Begini ya, arti sebenarnya free thinker atau pemikir bebas itu adalah bahwa pemikiran itu tidak terikat kepada sebuah tendensi. Memang manusia tidak lepas dari tendensi gitu loh. Netralitas itu artinya bukan berdiri di tengah. Netralitas itu artinya berani berambil sikap gitu loh. Dan sikap selama ini sikap yang sikap yang dibawakan, yang dinarasikan oleh politikus kita, bahkan oleh diri kita sendiri, bukanlah sikap yang realistis masalahnya. Kita menentukan nasib Papua gitu. Kita bilang bangun saja di sana Papua, bangun saja jalan, naikkan pendapatan per kapita, perbaiki gizi gitu kan, serahkan bayaran dari Freeport distribusikan dengan benar untuk rakyat Papua. Kenapa kok kita menentukan gitu loh? Cobalah di referendum itu orang Papua ditanya maunya bagaimana untuk kedepannya, kan begini realistisnya. Masa Anda mau didikte Anda mau makan apa gitu kan? Masa Anda mau didikte Anda mau beli apa? Itu kan nggak masuk akal. Kecuali kita bangsa penjajah, karena bangsa penjajah itu mendikte gitu loh. Apakah kita bangsa penjajah? Kan bukan. Konstitusi kita mengamanatkan kepada kita untuk menghapus segala penjajahan gitu loh. Karena kita tidak boleh menentukan nasib sebuah bangsa, sebuah warga hanya karena hanya karena kita merasa bahwa dia bagian dari kita. Karena
rekam sejarah tidak tidak sepenuhnya bisa tidak sepenuhnya bisa menjadi alat untuk melegitimasi bahwa Papua menginginkan untuk bergabung dengan kita, karena referendumnya diwakilkan. Sejatinya referendum tidak boleh diwakilkan, gitu. Oke, terkait dengan mukadimah konstitusi kita yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, coba Mas Haikal narasikan di negara kesatuan Indonesia itu terdapat berapa bangsa? Silakan. Begini ya, ada perbedaan kemerdekaan segala bangsa ada. Bangsa itu siapa? Bangsa itu seluruh ras, seluruh masyarakat yang setuju bahwa dia ingin bergabung, ingin menentukan nasib dan membentuk suatu organisasi besar yang disebut sebagai negara, membentuk sebuah institusi besar yang disebut sebagai negara. Karenanya ketika seluruh ras yang ada di Indonesia, baik itu orang Sulawesi, orang Bali, orang Jawa, ketika mereka sepakat untuk membentuk diri, untuk meleburkan diri mereka, meleburkan sentris mereka untuk untuk membentuk sebuah institusi besar, organ besar yang disebut negara Indonesia, maka mereka disebut sebagai bangsa Indonesia. Kenapa saya tidak menyebut orang Papua sebagai bangsa Indonesia, melainkan bangsa Papua? Karena kita tidak tahu pasti apakah orang Papua setuju untuk bergabung dengan kita. Itu kan pertanyaan besarnya. Mereka setuju atau tidak? Karena kalau mereka ternyata tidak setuju, namun kita sebut mereka bangsa, kita sama saja menjajah mereka. Saya kembali lagi dalam pembahasan ini, karena referendumnya itu tidak adil. Coba saudara baca Risalah Sidang. Coba saudara baca Risalah Sidang itu. Coba saudara tarik rekam sejarahnya, bagaimana proses referendum di Papua, bagaimana kejadian sebenarnya dari agresi militer Belanda waktu itu. Kita bisa tahu. Itu Pak pengertian. Sebagaimana pernah kita ketahui bersama bahwa wilayah Republik Indonesia itu awalnya adalah tidak seluas yang sekarang ini, bahkan teramat terbatas. Hanya karena kerelaan para sultan-sultan di wilayah Sumatera, termasuk Aceh, yang menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia. Bukan hanya menyatakan diri bergabung, bahkan membantu all out, sampai secara finansial pun membantu pemerintah Republik Indonesia. Satu. Lalu sejarah juga menyatakan kepada kita bahwa Kesultanan Jawa, yang hari ini kita kenal dengan Ngayogyakarta Hadiningrat, itu juga menyatakan dirinya bergabung dengan Republik Indonesia. Bukan hanya menyatakan diri bergabung, tetapi bahkan membantu, termasuk finansial, bahkan wilayahnya untuk dijadikan ibu kota pemerintahan sementara saat itu. Terus dari wilayah sebelah timur ada pernyataan yang sama dari Kesultanan Tidore yang juga menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Nah, sejarah mencatat bahwa otoritas dari Kesultanan Tidore itu meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, sampai Papua, bahkan sebagian selatan Filipina atau yang kita kenal sekarang dengan Pulau Mindanao itu adalah kekuasaan Kesultanan Tidore. Nah, ketika Kesultanan Tidore menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia, maka sebenarnya arsip atau peristiwa BPUPKI itu, kalau dari aspek hukum lebih kepada tinjauan aspek hukum, yakni ketika Sultan Tidore menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia, otomatis seluruh wilayah kekuasaan Tidore adalah Republik Indonesia. Nah, bukan hanya Papua menurut saya, bahkan Filipina sebelah selatan pun menjadi bagian dari Republik Indonesia. Termasuk Timor yang sekarang, tapi Timor yang sekarang menjadi Timor Leste kan memang sudah lewat referendum.
Jadi tidak ada persoalan secara aspek hukum yang lama gugur ketika ada hukum baru, yakni hasil referendum itu hukum baru. Tapi Papua yang secara aspek hukum belum pernah ada hukum baru, maka hukum yang ada itulah yang harus kita anut, yakni otoritas Kesultanan Tidore. Saya pikir semacam ini, tapi bagaimanapun Mas Haikal, Madhab Sumalawaru tetap berterima kasih karena ada narasi baru yang selama ini belum pernah diungkap oleh pemikir-pemikir kita mengenai nasib Papua dihubungkan dengan perdebatan yang ada di sidang BPU PKI. Terima kasih, Madhab Sumalawaru mengucapkan selamat siang.